Vel karena Vel mengcounter semua yang ada dari tim Galvix Aerof. Langsung saja kita masuk ke dalam draft. Onyx Esports versus Galvix Aerof akan ke sang serigala berhasil menumbangkan sang landak Pak Pulung. Ataukah sang landak yang akan menembakkan duri-durinya hingga nancep ke arah sang serigala. Sejauh ini di bagian tengah Clay pun langsung beradu aja ke arah dengan Drian. Kenapa itu berdua tadi gede-gede seperti itu ya? Yes, benar banget. Tapi Rinasmi bakal coba untuk memukul mundur seorang Boots dengan lihat goloknya. Bahkan Boots karena tahu damage yang terlalu besar dari seorang Rinasmi, dia memilih bakal mundur terlebih dahulu. Skimitar. Hah? Skimitar. Skimitar apa tuh? Itu nama pedangnya Khalid. Pedangnya Khalid. Golok. Buat motong kurma. Buat motong kurma, ingat. Gue bilangnya tetap golok. Dan Clay terkena damage cukup besar. Seperempat darah terakhir dan langsung hampir saja ditumbangkan oleh seorang Kiboy di depan sana. Kiboy dengan show-nya dari cewek memaksakan keadaan dengan Benedetta. Mars masih mencoba untuk menggocek. Sama-sama level 2. Execute dua-dua dimiliki. Tapi ternyata bakal dipaksa lagi ada Kiboy di arah belakang sana. Botol untuk melihat seorang Kiboy dan memberikan informasi terhadap seorang Mars di arah bottom lane. Iya, hampir aja tadi terkena dengan adanya Phantom Slash yang dikeluarkan. Kiboy pun cukup nakal dan juga masih melihat bagaimana pergerakan dari player Galvix Aerof. Akankah mereka mau masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports? Alright, dan satu maksimum charge udah level 4 untuk seorang Kimi ya dari seorang Sans. Bakal keliling minion terlebih dahulu. Damage dari Dispenser dan juga watak Dispenser mau air panas atau air dingin kali ini sudah memberikan damage di arah mid lane. Seperempat darah terakhir dari Drian langsung 40. Mau air panas atau air dingin, tapi di bagian bawah kita lihat aja. Jack Kundonya gagal untuk langsung menang ke arah mata. Di bagian atas sana udah ada pertempuran yang langsung terjadi. Di proyek habis-habisan Yuzongnya hilang. Terpenggal tapi masih ada pertukaran 1 untuk 1. Well play dari seorang Boots. Dari Rinasmi pun masih bisa ditumbangkan. Dari Onyx Esports menuju ke arah Turtle tapi enggak. Karena mereka tahu Kimi sangat dependen banget dengan adanya blue buff. Jadi dia ambil dulu performanya langsung menuju ke arah Turtle buff. Aku malah mempertanyakan kenapa mereka malah ngegeng ke arah EXP lane ya daripada gold lane. Padahal tadi di gold lane sempat kita lihat ada sedikit pertikaian dan mereka sama-sama sekarat. Karena kalkulasinya adalah dia nggak harus ngeluarin banyak waktu untuk ngejar Benedetta. Tapi ternyata di sisi lain flicker dikeluarkan oleh seorang Kiboy gak nyampe seperempat. Bahkan darahnya harus gila. Bus menuju ke arah belakang langsung ke ada Red Revolution dari seorang botol yang akan cukup baik. Tapi Kimi-nya terjepit. Perbedaan yang cukup baik dan seorang Fredo belum ada follow up dari para pemain dari tim Galvix Aerof. Satu Quest Shadow berhasil ditumbangkan dengan Hurricane dan bahkan di-cancel dengan One Blow di arah mid lane sana Pak Bolo. Iya benar sekali, hanya sekarang kita lihat ranking Centrum tadi masih menyelamatkan karena Rinasmi terkena efek dari Phantom Slash, sakit sudah hilang lagi. Sementara untuk Galvix Aerof kehilangan total 2 orang. Ini Sans dilihat-lihat kayak ini ya. Kayak Lemon di RNG ya. Kau tumbangkan Sans. Ratakan tim kau. Ngamuk teman-teman. Ngamuk teman-temannya. Kayak mindsetnya tuh bener-bener masuk ke Sun semua all-out sampai semua skill dihabisin. Ketika mereka lupa bahwa oke di sini Onyx Esports gak cuma Suns doang, tapi lihat ada Kiboy, ada Drian yang punya damage juga sebenarnya. Dan Boots yang dari tadi on point banget dia datangnya dengan Black Dragon Form. Cewek sih. Cewek juga bisa tiba-tiba dan Boots ini agak sedikit unik dia pakai Petrify bro. Iya makanya dia ingin mengamankan Furious Dive-nya biar kena dan Dragon Tail-nya langsung nge-follow up. Jadi cece-nya itu Pak Bulo. Kasarnya bakal Apa sih? Apanya? Cece. Oh, CC. Kartu kredit. Wah. Waduh, bukan. Aduh, yang cakep tapi langsung terjepit dengan satu buah Hurricane dari seorang Boots lagi dan lagi gak berbuat banyak. Seperti yang gue bilang, kalau misalnya Kiboy-nya gak agresif, iya gue yang agresif. Tapi kalau Kiboy agresif, dari Fredo bakal menjadi tank cover dan bakal coba menuju ke arah seorang Clay. Ada Desperation dan juga Rotation yang belum dikeluarkan. Apakah bakal coba dikeluarkan? Oh belum. Sementara itu sakit damage-nya. Langsung saja duel akan menuju ke arah seorang Fredo. Langsung di-follow dengan cukup baik tapi dengan blow-nya damage yang baik dan seorang Drian. Langsung hilang. Sang panda lucu di mid lane tersungkur ke arah sungai. Tadi lihat gak gimana cara seorang Kiboy dengan Chunpo-nya menghindari satu rotation Kabiyama banget. Wah, udahlah Be, jangan berekspektasi kayak begitu lah Be ya. Kita yang sedih ngelihatnya ya. Loh, Hah. ini ada combo surrender kan. Kalau Kabeyama bisa begitu maka gak bakal kita lustrik bro. The Bottle masih coba untuk farming di arah mid lane. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka berhati-hati Fredo di garis depan. Dan ini Turtle Kebay mandiri berhasil menjepit satu. Di cancel begitu saja diangkat sedikit Adrian yang masih harus ditumpangi oleh seorang Clay. Bottle langsung lari ke arah belakang karena dia butuh darah. Boots gak berhasil mengejar ke arah Bottle Fredo Kitty juga harus ditumpangi oleh seorang cewek. Bahkan coba dikejar, belum ada stun dari seorang Bottle Fredo Kitty ditumpang dengan satu buah sabetan.
tertumbang di arah pasang play. Iya, tertumbang. Karena saja untuk battle sendiri belum ada sebuah impact yang dia berikan sepertinya sejauh ini. Sementara itu udah ada serangan tadi langsung lompat ke bagian Powder Furious Jab juga. Sementara itu untuk botolnya masih bisa memberikan damage. Akankah Torpa Memory langsung dikeluarkan begitu aja? Tapi ternyata masih ultimate tadi udah keluar ya. Kiboynya masih coba untuk mengcover. Bakal coba ada freestyle kali ini tapi nggak ada flicker dan execute dari Rinasmi untungnya sudah kena ke arah seorang Kiboy. Enggak, pertanyaanku ada yang notice nggak tadi sebenarnya Kiboy nendangnya ke arah seorang Mars. Itu aku kaget banget loh. Iya. Karena yang terkena Jukune itu adalah Akai dari Fredo Kid ya. Yes, benar. Gila sih decision making dia. Langsung ada satu buah golok yang menumbangkan turtle. Makan siput kita kali ini. Maka emang di gurun ada turtle ya kita lihat tapi ternyata tadi kan tadi Khalid yang dapat turtle di gurun Pak. Biasanya kan ada kobra, tuh, onta, kaktus. turtle pernah nggak bapak ketemu masalahnya. Tapi sebelum ada turtle yang mereka bersama dengan I can show you the world ditungguin sama Kiboynya bro. Immune-nya ditungguin. Immune-nya ditungguin sama Kiboy sampai turun landing itu udah selesai take off langsung di Duel of Dragon. Jadi setidaknya at least Duel of Dragon-nya itu nggak sia-sia. Gila timing, decision making dan team fight ini Kiboy paket lengkap sih. Kiboy Gila sih. bukan orang tapi ternyata di salah satu poin diamankan oleh Putra berubah jadi naga memilih untuk mundur dari seorang Muter-muter doang di atas ya. Dengan kamera drone seperti tadi langsung ngerekam di mana 3 orang player Kenflick Arrow ada di bagian bawah dan sekarang ada Burst Force Armor yang dimiliki oleh cewek. Mas, bakal coba kue Shadow-nya menghindari seorang cewek. Cewek masih mau lebih lihat. Bakal coba dipasang. Clear minion saja dari seorang cewek. Shadow kill bagi damage tapi ternyata Marsnya masih bisa bertahan. Satu masih Mumtaz gak ada di sana. Langsung Fredo Kitty menuju ke seorang Kebe. Saatnya terjepit di sini di arah river dari Demonic Esports. Luar biasa sekali saling bertukar aja bagaimana poin kill sementara itu untuk kita sekarang kita lihat akankah ada teleport yang langsung lompat ke bagian tengah senjata. Seorang panda yang karena permainan Bang dari Kid Boy menukar 1 poin untuk tim Genflix Arrow. Gak peduli apapun yang terjadi dengan emblem support yang langsung ditumbangin cukup lembek Pak Pulu. Tertendang sudah bagaimana lemak dari Akai tersebut sementara di bagian orange buff berhasil didapatkan oleh Final botolnya. flow ke arah belakang bersama dengan Aleto dan lihat Clay-nya menjadi pilihan utama dari Clay. Langsung ada Teget masih bisa bertahan tapi ternyata Kiboy di sini menunjukkan seorang battle dan bahkan bootsnya mengisap darah dari seorang battle. Clay-nya hanya coba untuk bertahan berpasrah diri dengan semua pemain yang dimiliki. Saya dibalikan kanan gak jadi Monte kali ini. Hampir aja tadi Clay begitu damage-nya dari seorang Luyi ini bahaya banget loh. Udah banyak, udah sering kita ngelihat bagaimana dari momen-momen Luyi itu menjadi bocah monster yang memberikan damage yang begitu menyakitkan. Tapi untuk sekarang turtle-nya bye-bye. Ada Kang Potong Korma, no datang lagi Norinasmi dengan Khalid-nya. Langsung ada buntut dari seorang bus di sana, retribution belum didapatkan. Langsung juga Mas mencoba untuk mendapatkan dan berhasil dengan shuriken-nya. Gak berhasil ditabrak dengan hantaman benda tumbul dari seorang bus dan bus harus coba keliling dengan dading dirang ding dirang. Ngambil pasif doang. Iya, ngambil pasif doang. Naga lawan panda ya, tapi di bagian para korbannya kita lihat udah ada serangan tadi yang dilakukan oleh cewek sedikit lagi Fitri. Sisa hanya saja untuk Rinasmi yang masih bisa bertahan dengan ada quick sand guard-nya. Ini mereka udah harus mulai mengkawal seorang Sansi. Sansnya tadi agak cukup bebas, ada celah banyak banget Iya. untuk didapetin sama Fredo. Dan Drian ini agak harus berada jauh di belakang Sans. Karena kalau nggak ada Drian, ini kejepitan dari Fredo Kitty ke arah seorang Sans itu bakal menghilangkan dia. Ingat, 2 poin kill sudah diamankan. Final blow ke arah belakang. Rinasmi masih coba bertahan. Tapi ada Kiboy. Siapa yang mau coba diambil? Apakah Fredo Kitty bakal menjadi pilihan? Kan Duel Dragon dan masih ada 1 bawah Weekend Dash. Dipaksa untuk keluar. Membuat para pemain dari tim Onyx tahu. Udah gak ada Weekend Dash. Bakal coba dipasangkan. Menuju ke arah seorang Fredo. Mengcover saja dari seorang cewek dengan dash-nya. Kiri kanan depan belakang. Karena Pak Memory pun tadi udah dikeluarkan di awal-awal tapi belum berhasil juga untuk mendapatkan ke arah beberapa player dari Onyx Esports. Sementara di bottom lane-nya Mars berhasil mendapatkan 1 outer turret tapi ternyata ada ikan pauce ya. Yes. Ada sedikit ikan pauce. Dan ini kalau misalnya kita lihat ya Profesor ya. Hah? Ini kita lihat Onyx barbar juga tapi nggak pakai sans ya. Nggak pakai Sans ya. Iya kan? Dari tadi kayak berempat doang. Iya. Kayak Sans datang cuma hanya dengan maksimum charge. Tiba-tiba ada roket nutut 3-2-1 buar gitu kan. Poking damage doang. Poking damage doang dan tidak melakukan eksekusi sama sekali. Betul. Dia kayak lebih mengamankan bagian mid lane-nya. Gimana caranya mid lane turret gak hancur.
Dan ditambah dengan Brody-nya nggak dapat power spike-nya, termasuk purple buff. Makanya dari tadi, lihat cewek deh. Cewek bener-bener nempelin banget purple buff-nya. Diganggu banget. Diganggu banget. Dan cewek pas nempel Brody itu selalu kalau misalnya kalian sadar cewek komunikasi sama Boots. Cewek sama Bootsnya tuh begini nih, bagaikan segitiga pengen ke ujung itu. Benar. Nyatu, das, di ujung itu ada botol. Oke, tapi kalau gua ngeliat tadi kayaknya seperti ada posisi dengan 1-4 ya. Yang 4 ini hanya saja untuk si Suns-nya sendiri sering memisahkan diri melakukan farming sendiri, sementara yang 3 dengan adanya Yuzong juga nih, wah. Tuh. Ah, Ya kan? Magic trick, magic Jadi trick. gue gak heran kenapa mereka komunikasinya lancar Boots sama cewek ya. Iya. Liatin aja kayak begitu kan. Kayak gitu maksudnya karena berkali-kali nggak mungkin gitu loh. Kalau misalnya mereka nggak intens banget untuk dari chemistry-nya. Yap. Dia nggak perlu lagi kayak teriak-teriak untuk minta tolong. Kita ya kalau udah chemistry udah terbangun, udah chemistry udah terjalin, udah nikmat banget. Kita udah tahu bagaimana pergerakan dari rekan masing-masing. Bener banget. Dan Pak Pulung ada informasi lagi dari Bapak Iya. prosedur Info ya aja nih, terhormat ya. produser. Pak Pulung suka ganti-ganti Iya, loh. prosedur gimana sih? Iya, jadi katanya ada technical issue dari tim Onyx Esports, jadi kita harus menunggu sebentar. Kenapa Pak Pulung? Kenapa sih kamu tuh kayak gitu jadi orang ya gak sih, Be? Iya. Kan sabar nih aku nih ya, sabar aku. Tiba-tiba retak air rusuk waktu nanti ya. Wah. Sekali aja, Samping sekali kiri, lagi. samping kanan hilang. Sekali lagi kau bikin kayak gitu ya. Nah, cobalah. Sama berarti kayak ini ya istilahnya yang dibilang ya. Apa tuh? Satu kali lagi kau ambil kimiku, kuratakan. Wah. Satu, Land of Dawn. Emang enggak gini. Tapi masalahnya dari tadi emang kayak gitu. Iya, giminya diambil Ditukar-tukarnya. 2 kali. 2 kali, Pak. Diratain, Bro. Langsung ditukar 1 tukar 4, dia kan Bener 2 banget. tukar 4. Itu kan jadi rugi Pak kalau kayak gitu. Iya, Benar benar-benar. mulu yang rugi loh. Padahal Sansnya belum agresif. Bahkan kalau gue bilang ini Sansnya masih coba farming nunggu item dulu. Iya Pak, ini masih farming terus aja dulu Pak. Untuk Belum. itemnya sendiri Tuh, ini kan. dia. Oh, belum, baru Ice di Queen Black One. of Despair, Ice Queen One aja Ice Queen belum, One. Glowing One belum Iya. ada bisa dibilang slow effect. Nanti kalau udah jadi Holy Crystal baru Pak, meriang panas dingin. Nah, itu dia. Dan tapi cewek bakal coba satu buah Shadow Kill menjadi seorang cewek coba di cover yang baik, final blow. Tapi ternyata Mas damage masih terlalu besar. Langsung ada cica-cica di ding ke arah mid lane dan sudah harus turun sebelum nyampe ke mid lane. Gibbon dipaksakan dengan Clay, lagi-lagi water dispensernya Pak Pulu. Dikejar habis-habisan oleh 3 orang sekaligus tadi di bottom lane, hampir aja ngebuka space di mid lane-nya untuk segera diambil oleh Onyx Esports. Dan di bagian bawah sana untuk Hayabusanya berhasil mendapatkan inner turret, namun pertempuran masih terus terjadi untuk sekarang. Kiboynya bakal coba ditumbangin, damage yang cukup besar dari Nasmi. Bahkan Clay udah punya Glowing One bersama dengan Bloodlust X untuk seorang Nasmi. Sas bakal coba mundur, Fredo Kitty udah punya 1 buah Hurricane Dance. Lihat semua mantas, Sas ditumbangin tanpa ada cover. Final blow dari keluarga, tapi ternyata sedikit terlambat. Damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Fredo bersama dengan seorang Master top lane. Cewek memasangkan keadaan, masih coba untuk bertahan, menuju ke arah belakang. Korenai dan ternyata Sono 4 memori, gak bisa membuat memorinya hilang. Itu ada teleport yang langsung dilakukan? Enggak lah ya, enggak mungkin langsung ke sana juga. Sementara itu untuk lordnya udah langsung dicolek-colek, sepertinya Genting akan mendapatkan lord ini tanpa adanya gangguan yang berarti. Karena untuk di ujung sana ada Khalid dan juga Lui yang udah nge-zoning out bagaimana player dari Onyx Esports. Retribusi diamankan oleh seorang Lord diamankan, tapi ternyata di sana Netflixnya diamankan 1 orang. Ditaruh Duel Dragon double kill didapatkan oleh seorang cewek. Di trade Dubai, botol langsung dihilangkan sama masing-masing mereka dapat botol, tapi mereka kehilangan mid lanernya. Fredo pun harus coba dipaksakan, harus ditumbangkan sampai ada 1 orang tersisa. Walaupun dapat di Buffalo, tapi dari tim Onyx menumbangkan 4 playernya. What a mind blower from Onyx Esports. 4 orang tumbang sekaligus. Wah, ini sebuah cegatan yang dilakukan karena mereka tadi hanya terfokus di bagian atas untuk nge-zoning out, sementara di bagian bawah terlepas Benedettanya, nggak ada yang ngejagain, bisa ngemotong jalur rotasi. Selesai sudah yang dilakukan oleh Gambling Aerowolf tadi Udah Pak. gue bilang sama KB, gak percaya sih lo. Sunset tadi tumbangin kan di atas, Ah, langsung rata 4 kan. ngamuk Pak temannya Pak. Ngamuk be, langsung ngamuk be, lagi dan lagi be. Dan kenapa kayak dari tadi tuh kayak Alex final blow-nya on point banget. Kiboynya juga Jutkune kena 2. Tiba-tiba dang dari bootsnya Black Dragon form Hanaman benda tumpulnya on point. Dan ini Petrify sama Furious Dive-nya tuh selalu kena gitu loh. Petrify kan. Furious Dive dulu, dia Petrify, gak bisa gerak, datang Alex final blow. Udah tuh 4 orang di dalam outer turret di mid lane loh. Tapi langsung boost lagi menuju ke arah seorang Clay. Tapi Satya terjepit masih bisa bertahan. Jet Gundo berhasil meng-cancel dari Nafinya, harus melakukan quick side gun. Di sini udah banyak para pemain dari tim. Gambling Saroven tumbangkan, 1 sudah hilang. Bahkan coba dipasangkan pun garis depan. Lihat menahan semua damage yang dimiliki dan cewek juga mengkawal seorang San. 2 player menggawa sisi sapi dari tim. Gambling Smart.
Shadow kill ke arah belakang. Cewek yang terkena. Gak ada tadi sana jatuh didapatkan. Bahkan Bus harus mundur terlebih dahulu. Gantian kali ini Sasha mengaut seorang Bus. Para pemain dari tim Odi kehilangan 3 playernya. Genflix Arrow mengaum. Waduh, mereka sepertinya lupa akan adanya Mars di posisi yang berbeda ya. Mereka melakukan fight, tapi di saat mereka balik, langsung aja dicegat. Tapi untuk sekarang kita lihat aja Kimia pun menjadi korban dan fail jarang ataupun gagal mendapatkan ke arah purple buff-nya. Udah Kimi jadi korban, purple buff-nya jadi korban. Kimi tanpa purple buff sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma energinya boros banget Pak Bulu. Iya Pak, untuk energy transformation-nya ya di bagian atas juga Keyboy masih ingin mendapatkan ke arah Mars, tapi Mars memiliki mobilitas yang sangat tinggi dengan quad shadow-nya. Keyboy untuk game kali ini agak kurang untuk membuat momentum. Masih belum keluar momentumnya. Bahkan Fredo yang tadinya di game 1 benar-benar digagalin mulu momentum oleh seorang Keyboy, dibalikan Fredo yang selalu mendapatkan sun dengan cukup baik. Position dari Fredo, timingnya selalu dapetin on point banget karena saat bahkan saat 045 Pak Bulu. Iya, karena tadi juga untuk si Keyboy sendiri lebih kalau gua ngelihatnya ya lebih ke arah nge-counter momennya Pak. Di saat tadi ada Fredo yang mendapatkan momennya, melakukan support disitulah dia baru bisa mendapatkan ke arah momen dia sendiri dengan adanya entah itu Jet Kuda yang dia lakukan ataupun Way of Dragon yang dia lakukan, hanya membalas keadaan-keadaan yang diberikan oleh Genflix Arrow itu sendiri. Ini terkadang sebenarnya kalau misalnya menggunakan Yuzong nih, kalau gue lihat dari tadi si Bus ya, orang kan suka paksanya pakai Furious Drive ya. Tapi kalau gue ke Soul Grip sih Be. Jadi grip buat majunya gitu. Iya, jadi kalau misalnya lihat ya tadi pas di Dragon Tail, dia udah Soul Grip dulu, dia Dragon Tail baru. Tapi emang biasa rata-rata gitu, Dragon Tail itu yang terbagian terakhir ya. Iya, pas buat dihajar. ngebuka pasifnya karena dia damage yang paling sakit juga kan untuk multiple damage-nya. Dan pasti kelok ke dekat orang itu, ngerti gak? Pasti kena, karena kan dengan pasif dari Soul Grip-nya itu nempel. Iya, Shadow Mars. Retribution diamankan Sorasas, tapi dari belakang Fredo Kitty gak berhasil mendapatkan 1 poin tamat terhadap Sorasas. Fredo yang harus ditumbangin untuk impact dari Immortality. Para pemain dari tim Odi bakal coba ngejar ding dan mencegah serang Botol. Botol menjadi pilihan. Boots bersama dengan cewek seperti yang udah gue bilang. Boots dengan cewek sinergi yang cukup baik dan saat ditumbangin dengan Shadow Kill. Gak ada yang meng-cover sama sekali di arah belakang. Meanwhile, Boots mencoba untuk menukar para pemain dari tim Odi Kisport yang sudah tumbang memberikan space, tapi ternyata Boots tershutdown. Gak bisa berbuat banyak, gak ada yang akan bersat sama sekali dari belakang. What happened ayah now tim Onyx Esports? lagi dan lagi udah beberapa kali loh dari tadi Onyx memberikan ataupun membuka sebuah kesalahan yang bisa dimanfaatkan terus-menerus oleh Genflix Arrow. Marsnya selalu dilupakan, sosok Hayabusa benar-benar bisa memainkan posisinya. Ngeflanknya bagus banget ya. Bagus Pak, di saat orang sendirian baru dia berhasil masuk. Yes bener banget, ngeflanknya tuh dia ke belakang terus sampai dia bener-bener motong jungle-nya Profesor. Dia gak peduli apapun terjadi, dia ke arah seorang Kalau tadi pertanyaannya apakah nggak ada yang nge-cover sun, sebenarnya ada. Tadi Kibo sempat Way of Dragon, tapi ketika Way of Dragonnya udah habis, nah itu baru emang bener-bener nggak ada yang cover lagi. Oke, Retribution mau coba didapatkan oleh seorang Botol dengan cukup baik. Windblow-nya cukup besar damage-nya dibalikan keadaannya. Trian lagi-lagi dari belakang. Cewek menghilangkan 1, Immortality-nya masih bisa dipaksa dan ternyata dispresen dengan rotation. Lagi dan lagi menjadi pilihan dari seorang Claire ditumbangkan, tapi Kiboy terperangkap oleh rayuan maut dari seorang Clay. Salah jalan yang dipilih oleh Kiboy, dia masuk lagi ke dalam lingkaran yang udah diciptakan oleh Luyi. 2 orang menghilang dari Onyx Esports. Yes, lingkaran yang benar-benar hanya keinjek sekali bahkan Buset, bisa Pak. numbangin seorang Kiboy. Item dari Sans juga udah ke arah glowing on terlebih dahulu, kayaknya nggak bakal kuat untuk ngegendong goldnya ke arah Holy Crystal. Dari tim Genflix juga botolnya udah sustain banget harusnya. Dia udah punya Athena, dia udah punya Immortality. Buffalo Trauma sudah menuju ke arah mid lane. Ini bitternya berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Bahkan bootsnya tereja-meja, masih ada sebuah naga. Blazer confirm, dang. Harus mundur kali ini dari seorang Wood. Di arah top lane, hanya dapetin inhibitor terus saja Pak. Yang main gendangnya siapa Ji? Yang main gendangnya siapa? Kan ceritanya barongsai maksud gue. Tapi tahu kan kalau barongsai lewat ada musik ya kan? Tesnya mana?
Boleh, boleh. Nanti kalau gue kayak gitu lo just ya. Gue just Oke, ya, coba ya. Oke, coba kita lihat mencoba untuk mendefensi di arah bottom lane karena masih ada super minion pamulung. Tapi Mars lagi-lagi menjadi objektif gaming. Belum ada shadow kill yang dikeluarkan. Satu buah inhibitor turret masih bisa diamankan sama Mars. Fredo Kitty langsung ke arah belakang ternyata tak menjadi pilihan. Masih bisa di-cover dan ini bakal menjadi blunder untuk tim Onyx kalau mereka ditumbangkan begitu saja. Betul sekali. Onyx sudah kehilangan satu playernya. Musuh juga ambil di takedown. Killing spree didapatkan. Gak ada Kiboy. Hanya 3 player saja dari tim Onyx Esports yang tersisa. Ini bencana untuk tim Onyx Esports. 3 versus 3 sekarang antara Gameplay dan juga untuk Onyx Esports sendiri. Wave minion pun sudah habis hanya saja untuk di top lane sana. Akan ada satu wave yang akan nabrak sementara di bagian mid sebentar lagi juga akan nabrak. Yes, benar banget Pak Bulu. Jangan lupa des-desnya ya. Karena sepertinya ketika ada super minion di arah top lane dan di mid lane yang ini bakal coba masuk ke arah base. Benar Bapak. Dia bakal coba untuk ngebuka Blade Dagger Storm-nya. Tapi kalau Gameflix-nya sabar. Gameflix-nya nggak mau maksain apa yang mereka punya. Ini bakal tidak ada team fight untuk beberapa menit ke depan. Sabar sih jatuhnya nih. Lebih karena Mereka sabar. pun masih menunggu bagaimana kehadiran dari rekan-rekannya. Inisiasi yang dilakukan oleh Fredo tadi membuat kocar-kacir area pertahanan dari Onyx Esports. Di babak pertama ataupun di game yang pertama, Gameplay Wolf gundul sampai ke inhibitor turretnya. Tapi di game yang kedua, mereka membalaskan keadaan. Onyx juga udah gundul. Harus mereka bersikap harus lebih baik lagi bagaimana menjaga ke arah Kiminya. Karena tadi bisa dibilang sampai 3 kali kesalahan yang sama dilakukan kembali gitu. Sebenarnya lebih ke arah Fredonya yang bandel banget. Seperti yang udah gue bilang, ketika Kibonya nggak agresif, gue yang agresif. Lu agresif, gue nggak agresif. Kibonya bakal coba dimakan, langsung ada satu buah fanboy yang masih bisa diamankan. Bus memilih untuk mundur. Lihat akan mau hanya ada Kiboy di depan sana. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ntar gue bagian gitar abis itu ya. Gue pusing ngebeatnya cari di mana cus-cusnya ya. Oke lah kalau begitu di bagian mid juga nih Clay-nya tersisa sendirian aja tapi ternyata itu hanya ngebait aja. Mundur lagi pemain dari Onyx Esports. Wow. Wah ini cewek juga udah punya Oracle. Pastinya akan ada Legend SP yang cukup tinggi yang dimiliki. Ada Holy Crystal yang dimiliki oleh Sans. Akhirnya finally hanya saja wave minion di bagian mid udah mulai masuk di bagian bawah dan juga atas. Akan berjalan bersamaan untuk bisa menabrak ke arah Onyx Esports. Harusnya ini udah mulai agresif dari Onyx Esports sih. Mereka yang jadi kemakan tempo dari tim Gameplay Arrowwolf. Arrowwolf benar-benar makan tempo tim Onyx yang membuat Sans pun nggak berdaya. Ini harusnya kalau menurut gua jadi Kiboy udah do or die, do or die aja. Tendang siapapun. Siapapun. At least kita dapetin Hurricane Dance kalau dapetin Fredo. Hurricane Dance keluar, ya udah. Sans aman. Kita cat lah, iya saat Salman sabar mundur lagi. Tinggal kan mikirin momentum untuk seorang Marsnya. Iya, Marsnya loh dari tadi yang malah sering mendapatkan. Tapi untuk lore-nya udah mulai dicolek-colek aja hanya menyisakan sekitar 20.000 HP aja. Udah ada maksimum chance ditabrakan langsung. Sementara itu udah mulai mendekat. Nah ini dia. Menuju ke arah turretnya di arah top lane. Tapi ternyata lordnya hanya pancingan. Dibobol mundur The Wild Dragon menuju yang baik dengan seorang battle. Dipasangkan seorang Bus masih bisa bertahan 1 versus 1. Bahkan Sansnya dipaksa di arah belakang. Oh my god, Sansnya masih bisa bertahan. Tapi di sini Mars lagi dan lagi menjadi pencuri dari Onyx Esports. Fredo Kitty mencoba untuk mengcover. Sergei kedua berhasil mengamankan seorang Hurricane Dance tapi memilih untuk berangkat dan seorang Bus dan seorang Phantom Memory menumbangkan seorang Busnya. Bus harus tumbang. Botolnya juga immortality-nya sudah harus pecah. Duel tangan cukup baik. Cewek lagi-lagi menyelamatkan dirinya. Tapi dengan final blow, cewek 1 versus 3 di arah mid lane 40. Iya benar sekali, masih ada 2 orang tapi ternyata satu sabetannya sakit banget dibalaskan lagi kah. Sedikit lagi SP ini keluar dari Rasmi tapi masih ada Quicksand Guard hanya saja Akainya dengan lemak-lemak yang begitu banyak dilompat ini. Pernah 50. Satu bos shadow kill. Wita Trejon berhasil menyelamatkan seorang Drian. Masih ada satu wow, Hurricane Dance dari Fredo Kitty Chantas. 1 versus everybody. Akankah cewek bisa mengamankan? Tapi ternyata masih ada final blow. Gak bisa bertahan cukup lama. Onyx Esports harus kehilangan poin di game yang kedua. 1 sama skor sementara Gameplay dan juga Onyx. Wow, again and again Mars menciptakan satu momen di mana tadi udah ada diversion yang dilakukan oleh Luyi mendadak pindah ke belakang tapi tetap Mars lah yang bisa dibilang Sun Slayer ya. Sun Slayer. Aku lebih ke Fredo Kitty sih kalau Sun Slayer. Dia movementnya benar-benar gak dikasih sama sekali, walaupun eksekusinya emang selalu manis. Kenapa? Karena memang tidak ada yang menghentikan Hayabusanya di sini. Tapi sadar gak? Fredo di awal-awal tuh gak agresif bro. Enggak, timing dia. Yang udah gue bilang,
dia ketika lihat Kiboy-nya nggak agresif, dia langsung balikin.